Ya, selamat pagi adik-adik. Kembali kita berkumpul, kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah melindungi, menyertai kita. Dan saat ini kita akan beribadah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi jangan ada pada yang bermain lagi yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, Bapakku datang. Tutup matanya, silakan membuka kepada kita pada pagi hari ini. Tidak ada lagi yang bermain, semuanya fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Silakan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu bernyanyi, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih mulai dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, semua semangat untuk memuji Tuhan. Semangat. Kalau semangat memuji Tuhan, oh semangat, kita harus semangat ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya adik-adik, kita akan melompat seperti Raja Daud. Dia melompat buat Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Waktu Daud melompat-lompat, pakai gerakan ya. Melompat-lompat, Tuhan sudah datang. Anak Tuhan sekalian, Tuhan sudah datang. Dia datang, haleluya. Tuhan sudah datang. Dia datang, haleluya. Tuhan sudah datang. Sekali lagi. Tuhan melompat-lompat, Tuhan sudah datang. Anak Tuhan sekalian, Tuhan sudah datang. Dia datang, haleluya. Tuhan sudah datang. Dia datang, haleluya. Tuhan sudah datang. Adik-adik, kita sudah memuji, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah menari, kita sudah bersorak, bertepuk tangan buat Tuhan. Tiba saatnya apa? Apakah? Mendengarkan kebenaran. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang bermain, ya semuanya fokus untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, firman Tuhan ku dengar.
adik-adik. Adik-adik semua di rumah apa kabar nih? Kauli percaya adik-adik di rumah pasti semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan kuat-kuat, bener kan? Nah, adik-adik, hari ini Kauli senang banget bisa ketemu adik-adik lagi dalam ibadah sekolah minggu nih hari ini. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhannya, yuk kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, Kauli mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kalau kami masih bisa dikasih untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dengan lebat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Uli mau bawain cerita firman Tuhan yang pasti adik-adik semua tuh udah pada tahu deh pokoknya. Nah, kenapa sih nih di depan Kak Uli banyak banget boneka? Ini boneka apa aja ya? Tapi sebelumnya nih adik-adik, sebelumnya Kak Uli mau tanya dulu, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Coba angkat tangannya. Wih, banyak juga. Kak Uli juga udah pernah nih pergi ke kebun binatang, ke Ragunan, ke mana lagi ya? Ke Taman Safari. Nah, pasti di sana kita ketemu sama banyak-banyak hewan kan. Ini hewan apa adik-adik namanya? Hewan babi atau pig bahasa Inggrisnya. Ini hewan domba. Nah, ini apa? Ini gajah. Dan ini adalah apa ini? Ini singa. No, bukan Kak, ini bukan singa. Ini adalah macan adik-adik. Ini macan karena banyak tutul-tutulnya. Nah, ini macan adik-adik. Terus ada lagi hewan yang namanya Kauli nggak ada contoh bonekanya ya di sini ya, tapi ada nih contoh hewannya ini, hewan singa. Siapa yang tahu hewan singa? Coba angkat tangan. Wih, pada tahu semua. Nah, menurut adik-adik singa itu ganas atau enggak sih? Ganas, bener banget. Singa itu makanannya apa sih adik-adik? Apa makanan singa? Daging. Iya, betul. Singa itu makanannya daging adik-adik nih, kayak hewan yang di samping ini ya, ini singa namanya. Singa itu makanannya daging adik-adik. Nah, tapi singa-singa yang ada di Ragunan, yang ada di kebun binatang Taman Safari, itu dia tuh udah dirawat, singa-singanya disayang. Terus singa-singanya tuh dikasih makan banyak, dikasih minum, dipelihara dengan baik, dilatih gitu. Jadi dia nggak galak gitu adik-adik, dan nggak buas yang menerkam semua orang yang ada di sana. Nah, tapi adik-adik ada suatu tempat dia itu singa-singanya itu dibiarkan kelaparan begitu aja. Emang ada Kauli? Ada adik-adik. Ada suatu tempat nih, di suatu tempat dia dibiarkan singa-singanya di situ dibiarkan kelaparan. Bahkan singa-singanya itu makannya adalah orang. Iya, betul. Dia dikasih makan orang adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik mau gak sih pergi ke tempat itu? Gak mau. Kauli juga gak mau untuk pergi ke tempat singa-singa yang dibiarkan kelaparan itu. Nah, tapi ada tempat itu adik-adik, dan ada orang yang masuk ke dalam kandang singa itu dan dimakan sama singa-singa itu. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Ayo lanjut lagi dengerin cerita Kauli. Pasang telinganya lagi, duduk yang manis. Jadi adik-adik, pada suatu tempat, pada suatu hari, ada seorang bapak, dia bapak yang sangat baik. Coba mana jempolnya? Kasih 2 jempol. Ya, good job. Dia bapak yang sangat baik, dan juga dia seorang bapak yang mempunyai kebiasaan dalam sehari dia melakukan hal, yaitu adalah makan, bukan makan adik-adik, bukan makan ya. Jadi bapak ini dalam sehari dia melakukan hal berdoa sebanyak 3 kali. Jadi dalam satu hari dia berdoa sebanyak 3 kali. Dia masuk ke suatu tempat, dia begini, berdoa. Dia berdoa ke dalam suatu ruangan sebanyak 3 kali dalam sehari. Nah, bapak ini sangat disayang sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia
taat berdoa, dia rajin berdoa, dia suka berdoa adik-adik. Nah, dan dia juga menjadi orang kesayangan raja. Karena apa sih dia disayang sama raja? Karena apa coba? Karena dia melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga dia seorang yang pintar. Dia seorang yang pintar, jadi dia begitu disayang sama raja. Nah, karena dia begitu luar biasanya nih, begitu luar biasa kerennya si bapak yang satu ini, ada orang-orang yang tidak suka sama bapak ini. Ada sekelompok orang yang sirik, yang nggak suka lah sama bapak ini. Dia pengen bapak ini tuh untuk mendapatkan hukuman, dicari-cari kesalahannya. Jadi sekelompok orang yang jahat ini, dia mencari-cari kesalahannya. Mereka mencari-cari. Apa ya yang jadi kesalahan bapak ini? Apa ya kira-kira? Nah, akhirnya mereka mencari-cari tahu apa yang menjadi kesalahan bapak ini. Menurut adik-adik, kira-kira mereka menemukan gak sih apa yang menjadi kesalahan bapak itu? Enggak adik-adik, karena bapak tersebut gak mempunyai kesalahan. Nah, akhirnya mereka mikir keras nih. Apa ya yang bisa kita jadiin kesalahan nih bapak ini? Apa ya? Oke, fix. Cuman ada satu nih kesalahannya. Cuman ada satu hal nih yang bisa kita jadikan kesalahan. Yaitu adalah bapak ini suka berdoa. Jadi kesalahannya adalah karena yang mau dibuat kesalahan tuh adik-adik karena bapak ini suka berdoa. Oke, fix. Jadi mereka pergi menghadap raja. Pergi menghadap raja. Terus dia pergi menghadap raja. Orang jahat ini pergi menghadap raja dan bilang gini. Raja harus mengeluarkan sebuah peraturan kalau selama 30 hari, selama 30 hari, rakyat tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembah, dan tidak boleh meminta kepada Tuhan selain Tuanku Raja. Nah, akhirnya raja berpikir, oke, terus apa hukumannya kalau ada yang melanggar? Raja bilang gitu. Nah, akhirnya mereka bilang, kalau ada yang melanggar, mereka harus dimasukkan ke dalam goa singa. Nah, akhirnya raja mikir lagi. Oke, raja mikir lagi untuk mempertimbangkan nih, apakah menyetujui atau enggak. Oke, baik. Raja setuju sama peraturan yang dikasih sama, yang disarankan sama orang-orang jahat ini. Nah, karena disetujui sama raja, akhirnya orang-orang jahat ini seneng. Yes, akhirnya mereka bisa membuat si bapak ini nih untuk bisa dijatuhi hukuman karena mereka tahu bapak ini suka berdoa. Nah, mereka senang, akhirnya mereka pergi nih mereka ke rumah bapak yang suka berdoa itu, pergi ke depan rumah bapak yang suka berdoa. Mereka melihat kalau nanti nih si bapak itu udah mulai berdoa, bapak itu akan diambil dan dibawa ke hadapan raja. Nah, setelah peraturan tersebut ditertibkan, setelah peraturan tersebut dikeluarkan, bapak itu mendengar peraturan itu dan dia langsung mikir, oh berarti aku dilarang untuk berdoa nih. Nah, menurut adik-adik, kira-kira apakah bapak tersebut lanjut berdoa atau dia malah berhenti berdoa? Dia tetap lanjut berdoa adik-adik, dia tetap melanjutkan kegiatannya berdoa sehari sebanyak 3 kali. Sampai pada suatu waktu adik-adik, pada saat bapak tersebut lagi berdoa, tiba-tiba orang jahat itu datang, menarik bapak tersebut dan membawa bapak ini ke hadapan raja dan bilang kayak gini. Raja, dia telah melanggar peraturan yang sudah Tuanku Raja buat. Dia harus dihukum. Waduh, adik-adik tahu, dengar hal itu raja sangat sedih. Raja kaget dan raja tuh sangat sedih. Kenapa sih raja sedih, Kak? Kenapa raja sedih pas bapak itu dihukum? Karena bapak ini adalah orang kesayangan dari raja tersebut adik-adik. Akhirnya si bapak ini nih dimasukkan ke dalam goa dan goanya ditutup. Nah, goanya ditutup, dimasukkan ke dalam kandang singa. Goa yang dalamnya itu ada kandang-kandang singa. Singa-singa yang tadi kelaparan adik-adik. Masuk ke dalam goa singa dan ditutup. Nah, menurut adik-adik, apakah pada saat bapak tersebut masuk ke dalam goa singa, singa-singanya makan bapak itu enggak? Coba kau ditanya. Nah, adik-adik, pada saat bapak tersebut masuk ke dalam goa singa itu, singa-singa itu tetap dalam keadaan kondisi lapar. Dan dia tetap mau makan orang. Tapi
Tapi adik-adik, karena bapak tersebut suka berdoa, dia suka menyukakan hati Tuhan dengan berdoa, tiba-tiba Tuhan Yesus menurunkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa yang ada di dalam goa tersebut. Jadi singa-singa itu nggak bisa memakan bapak ini adik-adik. Nah akhirnya nih singa-singa ini kan nggak makan bapak ini sampai keesokan harinya, keesokan paginya, raja nih yang udah sepanjang malam nggak bisa tidur mikirin, aduh dia gimana ya, dia dimakan gaya sama singa-singa itu. Akhirnya udah pagi, raja itu datang untuk melihat nih ke dalam goa. Dengan hati yang sedih, muka yang sedih, terus raja buka tutup goanya, terus raja nanya gini, kamu masih hidup gak sih di dalam situ? Gitu. Si raja nanya kayak gitu. Nah terus bapak tersebut bilang, ya tuanku raja, aku masih hidup di dalam sini dan aku tidak kenapa-napa, aku baik-baik saja. Wow, keren banget gak sih Tuhan Yesus adik-adik? Keren banget kan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Keren banget, Tuhan Yesus udah buat bapak tersebut nggak dimakan sama singa-singa dan juga dibiarkan tetap hidup dan baik-baik saja adik-adik. Nah terus akhirnya bapak tersebut dinaikkan dikeluarin nih dari goa singa, dikeluarin dari goa singa dan diajak sama raja untuk pergi. Nah adik-adik tahu nggak apa yang lebih keren lagi dari cerita ini? Yang lebih keren lagi adalah raja mengeluarkan peraturan kalau seluruh orang yang ada di kota tersebut harus menghormati dan menyembah Tuhan yang disembah oleh bapak ini. Nah, kira-kira Kak Uli mau tanya nih, siapa yang tahu nama bapak ini? Ayo, siapa? Siapa? Coba bisikin ke Kak Uli, siapa namanya? Siapa? Betul banget kamu, betul sekali. Namanya adalah Bapak Daniel. Nama ceritanya adalah cerita Daniel. Nah, jadi seluruh orang di kota tersebut, raja mengeluarkan peraturan harus menghormati dan menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Keren banget kan Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan adik-adik. Keren. Dan adik-adik tahu orang-orang jahat yang tadi mau memasukkan Bapak Daniel ke dalam goa singa itu, mereka sekarang dimasukkan ke dalam goa singa beserta keluarganya yang ada. Wow. Nah, kira-kira apa sih yang mau Kak Uli kasih tahu? Apa sih yang mau kita belajar sama-sama melalui cerita ini pagi ini? Ayo, apa? Ada yang mau tahu? Ada yang udah tahu? Yang Kak Uli mau ajarkan pagi ini adalah tentang tetaplah berdoa. Apa? Tetaplah berdoa. Berdoa itu apa sih, Kak? Coba apa yang bisa jawab? Berdoa itu apa sih? Coba apa ya? Berdoa itu apa sih? Berdoa itu adik-adik, berdoa itu kayak kita ngobrol sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan, kita kayak adik-adik ngobrol sama mama adik-adik, ngobrol sama papa adik-adik, ngobrol sama kakak adik-adik yang ada di rumah. Seperti itulah kita juga ngobrol sama Tuhan. Jadi berdoa itu tuh ngobrol, berdoa itu berbicara sama Tuhan gitu. Dan adik-adik harus tahu, adik-adik tuh nggak cuma ngobrol sendirian, nggak cuma ngobrol seorang diri. Tuhan Yesus mendengarkan apa yang adik-adik katakan, apa yang adik-adik ceritakan, Tuhan Yesus dengar semuanya. Tapi kan Kak, aku nggak tahu nih gimana sih caranya aku bisa berdoa. Aku nggak tahu Kak, kalau aku berdoa tuh aku harus ngomong apa Kak, aku nggak tahu gitu. Nah adik-adik nggak usah bingung. Apapun yang adik-adik mau bicarakan saat adik-adik mau berdoa, adik-adik mau ngobrol sama Tuhan, katakan apapun yang ada di dalam hati adik-adik. Jadi apa aja yang ada dalam hati adik-adik, adik-adik ngomong sama Tuhan dan Tuhan Yesus akan mendengar. Tuhan Yesus akan mendengarkan apapun yang jadi cerita adik-adik. Atau adik-adik juga bisa berterima kasih sama Tuhan Yesus atas kebaikan yang Tuhan Yesus kasih. Contohnya apa Kak? Contohnya adalah saat adik-adik bisa bangun pagi, adik-adik bisa bangun, gitu. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, adik-adik bisa bernafas dengan baik, bisa bernafas dengan gratis, adik-adik bisa melihat, adik-adik bisa makan, bisa beraktivitas, bisa lompat-lompat. Itu semua karena apa? Karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa berterima kasih sama Tuhan Yesus karena
kebaikan ya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga bisa berdoa untuk mama, papa, adik-adik, untuk kakak, untuk saudara, untuk teman. Bahkan adik-adik juga bisa berdoa nih untuk Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia pulih. Supaya juga virus pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia. Adik-adik bisa berdoa itu kayak, aduh Tuhan, tolong biar Indonesia segera pulih supaya aku bisa segera ibadah offsite lagi. Kita bisa ibadah sekolah minggu sama-sama lagi di gereja, ketemu sama Kak Oli lagi. Nah, adik-adik bisa melakukan hal tersebut, bisa berterima kasih dan juga bisa ngomongin apa aja. Kayak kemarin kan baru naik kelas tuh. Nah, adik-adik bisa mengucap syukur, bisa berterima kasih sama Tuhan kalau bisa sekolah, bisa naik kelas, ada yang baru masuk sekolah SD mungkin. Kayak gitu, itu bisa disampaikan melalui doa adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak sih, adik-adik tuh bisa berdoa bukan hanya di gereja, tapi adik-adik bisa berdoa di mana aja dan kapanpun. Apapun kondisi adik-adik, adik-adik harus selalu berdoa. Adik-adik bisa berdoa di jalan, di sekolah, di rumah, dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa berdoa. Dan ketika adik-adik berdoa, adik-adik punya efek yang luar biasa. Doa itu tuh punya efek yang luar biasa. Kayak Bapak Daniel tadi, ketika dia berdoa, dia dilalukan dari singa-singa yang mau makan dia adik-adik. Jadi pada saat dia masukin ke dalam gua singa, singa-singanya itu nggak makan dia. Justru singa-singanya berteman baik dengan Bapak Daniel. Tuhan tutup mulut singa-singa tersebut adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya Kak Oli nggak panjangkan, firman Tuhannya cukup sampai di sini. Adik-adik harus ingat terus ya, apapun kondisinya, saat gimana pun kondisi adik-adik, adik-adik harus selalu berdoa, harus senantiasa berdoa. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi adik-adik, adik-adik harus senantiasa berdoa. Karena berdoa itu menyukakan hati Tuhan. Berdoa menyukakan hatinya Tuhan. Oke adik-adik, dan Kak Oli juga mau kasih ayat hafalan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ulang ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Isinya adalah tetaplah berdoa. Ulangi lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Isinya adalah tetaplah berdoa. Jangan lupa ya adik-adik, untuk adik-adik senantiasa berdoa, selalu berdoa dimanapun dan kapanpun adik-adik berada, dimanapun adik-adik berada, apapun kondisi adik-adik, adik-adik harus senantiasa berdoa. Oke? Yuk, kita mau berdoa untuk tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, kami mau belajar untuk kami mau senantiasa berdoa apapun kondisi kami dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami jadi anak-anak sekolah minggu yang selalu ingat untuk berdoa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayo, Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kini kami dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami berikan. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita sudah mendapatkan ayat hafalan. Nanti ayat hafalannya dibaca dan dihafal ya. Nah, saat ini kita akan mengakhiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memberkati
Oke, ayo adik-adik. Nah, tadi kan udah dengerin cerita firman Tuhan, udah ayat hafalan juga. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami, mulai dari memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan ini semua menyukakan hatinya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama papa kami. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang tutup bungkus kesehatan mereka, dan Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mama papa kami. Tuhan Yesus juga yang berkati kesehatan kami. Biar Tuhan yang tutup bungkus, jagai kami, tutup bungkus kesehatan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan tolong ya pemerintahan kami, supaya Tuhan kasih hikmat untuk pemerintahan kami, dalam mereka menolong, dalam mereka mencari cara, mencari ide untuk membersihkan, untuk membuat Indonesia sembuh dari virus pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang juga tutup bungkus kehidupan masa pertumbuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.